Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haryadi di seri Wawancara Diet. Di part pertama, Dr. Kristi sudah menceritakan pola olahraga apa yang ia jalankan untuk mengecilkan perut buncit tanpa menurunkan berat badan secara signifikan. Dan di video hari ini, Dr. Kristi akan menceritakan tentang pola diet yang ia jalani. Jadi tanpa buang waktu lebih banyak lagi, kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Kalau dari pola makan, kita belum banyak ngomong tentang pola makan sebenarnya. Apakah menghitung kalori kah atau diet apakah dan Oke, jujur kalau misalkan untuk tracking kalori per hari itu masih PR sih dok. ya. Jadi untuk awal-awal masih rajin gitu. Tapi kalau ini sekarang udah mulai bisa pakai feeling ya, kurang lebih. Udah bisa mengira-ngira? Ya udah. Tapi sebenarnya harusnya kalau misalkan mau lebih bagus ya memang kita tracking ya dok ya. Harusnya. Jadi kayak pakai aplikasi. Betul. Dan untuk makanan memang ada jam-jamnya kan. Mulai dari sarapan, habis itu makan siang, small snack, terus makan malam. Dan kalau misalkan lagi di hari latihan itu ekstra. Oh, oke. Protein ekstra. Jadi, protein ekstra atau protein dan carb ekstra? Protein ekstra. Protein ekstra ya. Berarti ada kalori tambahan juga ya. Kalau di exercise day ya. Oke. Di hari latihan. Kalau misalkan cheat meal ada, tapi satu hari di hari Minggu makan siang aja gitu. Jadi makan siang aja atau makan malam aja. Jadi bukan cheat day tapi cheat meal. Tapi sebenarnya kalau misalkan di hari weekdays pun enggak, istilahnya terpaksa nih makan di luar gitu atau makan di warung di luar, ya nggak apa-apa. Nanti besoknya back on track lagi gitu. Kesulitan nggak dok seperti itu menjalani? Nah sebenarnya awalnya sulit sih dok, apalagi perubahan untuk memilih bagian dada ayam itu dari paha ayam ke dada ayam itu luar biasa. Oh, dari paha ayam, oke. Soalnya pencinta berat kayak paha ayam gitu. Iya. Berubah langsung tiba-tiba dada. Tapi sekarang udah nggak terpaksa lagi. Mungkin awal-awal dulu terpaksa ya, nggak mau dada nih. Tapi sekarang sih malah kecarian dada. Kalau misalkan pesen ke warung dan terpaksa harus makan di warung juga, ya udah makan yang ada aja. Tapi ya kayak bisa ngatur gitu pilihannya gimana. Jangan terus pesannya yang goreng lagi, yang crispy-crispy-nya itu enggak. Jadi pesen yang misalkan lebih ke bakar, atau kalaupun mau goreng ya kulitnya jangan terlalu banyak dimakan, atau kalau bisa jangan sama sekali. Tapi tergantung lagi gimana kita ngatur. Kalau kita bandingkan ya, dada ayam dengan paha ayam, jelas dada ayam protein lebih tinggi, lemaknya lebih rendah, jadi ada plus point di sana. Setelah itu, kulitnya mungkin kita nggak usah makan, kurangin lemaknya lagi, pilih cara masak yang lebih rendah kalori, seperti bakar, atau mungkin di kuah mungkin ya. Atau direbus. Nggak usah digoreng, nggak usah yang pakai tepung-tepungan, itu salah satu caranya dari protein. Mungkin teman-teman juga bisa catat ini. Baru setelah itu, dari mungkin karbohidratnya, dari sayurnya gimana kalau Dr. Kristi? Nah, itu tadi protein. Kalau dari karbohidrat, memang nasi. Ada pengurangan jauh pasti. Nasi itu 5 sendok makan waktu masih awal-awal defisit kalori. Waktu masih awal-awal, oke. Kalau sekarang sih setengah dari biasanya, nasi biasanya. Kurang lebih 8 sendok ya. Kadang aku pribadi bosan makan nasi, jadi suka buat pakai ubi. Ubi atau jagung gitu. Jadi ya nggak dominan dan nggak harus nggak makan nasi juga. Jadi tetap makan nasi juga, nggak hilang dari kehidupan. Lebih enjoy nasi, tapi kalau nggak ada nasi juga nggak masalah lah istilahnya gitu. Tapi mayoritas berarti masih makan nasi putih ya? Kalau sekarang nggak, aku lebih ubi sekarang. Karena lagi bosen sama nasi ya. Terus kalau sayuran dan buah-buahan gimana dok? Itu dia dok, PR-nya. Aku tuh dulu nggak suka sayur masalahnya. Oke. Jadi perubahannya banyak, kalau ditanya perubahannya banyak banget sih di aku. Jadi yang tadinya aku nggak suka sayur, apalagi hamilan itu kan sebenarnya harusnya makan sayur banyak kan. Ditambah lagi kayak kemarin cerita, mungkin dokter Dian entah udah tahu atau belum, kayak dia anak kedua itu aku dapat anak yang special needs. Itulah salah satu juga alasan aku kenapa aku pengen hidup jauh lebih sehat. Karena waktu kehamilan 1, 2, walaupun memang alasannya bukan secara langsung bukan karena makan aku yang gimana banget, tapi ya memang waktu aku kehamilan yang anak
kedua. Di trimester pertama itu aku kena CMV, cytomegalovirus. Itu waktu itu aku masih koasi. Jadi pas saat aku udah mau mulai hidup sehat itu, kenapa juga karena masalah itu. Jadi aku selama 2 kali hamil, makanan aku itu hanya memuaskan lidah, tapi bukan yang dibutuhkan gitu. Jadi kayak yang aku mau, tapi bukan yang dibutuhkan kebanyakannya. Padahal memang ya suami aku juga kebetulan dokter kandungan kan. Cuma aku yang agak keras kepala kayak kamu harus makannya seperti ini gitu. Cuma dari diri sendiri kayak jadinya maksa, bukan enjoy gitu. Nah itu that's why setelah aku lahiran anak kedua, itu aku udah berpikir bahwa kayak ini aku nggak bisa pertahankan kalau misalkan aku pengen punya anak lagi, pengen hamil lagi, aku nggak bisa mempertahankan pola hidup yang seperti ini, yang nggak sehat, dimana aku hanya mementingkan lidah aku, kepuasan lidah, tapi nggak nutrisi yang benar-benar aku butuhkan gitu, yang tubuhku butuhkan. Aku nggak suka sayur, jadi setiap mau makan sayur waktu hamil tuh maksa banget dok, kayak jadinya kayak mau muntah. Jadi Nah, jadi semua sayur ya nggak bisa ya? Aku sukanya kangkung dok, tapi kan nggak mungkin makan kangkung terus kan. Orang yang nggak suka makan sayur itu pasti ada satu sayur yang dia sukai, dan sayur tersebut biasanya adalah kangkung, biasa dicas. Ya, memang seperti itu, hampir semua orang seperti itu. Kangkung is the best. Oke. Jadi ya makan, akhirnya aku setelah mulai hidup sehat, belajar untuk makan, ya sekarang udah jauh lebih enjoy sih makan. Dan itu rebus-rebus. Jadi kebanyakan teman-teman juga banyak yang kesulitan untuk memulai makan sayur. Jadi ya harus mulainya menurut saya salah satunya dari yang disukai dulu. Salah satunya kalau misalnya memang suka kangkung ya udah mulai aja dengan kangkung, tapi dirutinkan makannya. Terus setelah itu cara masaknya juga, orang-orang kan kadang, saya takutnya mungkin teman-teman nonton ini terus kayak, oh berarti saya harus makan sayur direbus. Ya nggak gitu juga, maksudnya kenapa Dr. Christine memilih direbus? Karena untuk menghemat kalorinya. Ada tujuannya sebenarnya. Tapi kalau misalnya di awal teman-teman baru mau memulai, jangan ekstrim. Jangan langsung ekstrim. Mulai dulu dari yang mudah dulu gitu loh. Ditumis lah, bawang putih, bertahap, bawang bombay, kasih cabai rawit misalnya, kan enak kayak gitu. Dibikin kayak gitu dulu. Baru habis itu nanti pelan-pelan, oh iya ya, ini kalau saya makan seperti ini terus mungkin kalorinya banyak ya. Ya udah deh saya rebus aja biar gak. Satu pertanyaan. Enggak sih, 2 pertanyaan terakhir sih ya. Gimana sih caranya Dr. Christy menyempatkan pola hidup sehat ini, menyempatkan olahraga ini di kesibukannya yang sekarang? Kalau menyempatkan, biasanya memang agak PR-nya jadinya kadang sering di malam hari. Kalau udah malam itu, ya lihat-lihat jam juga sih sebenarnya, dan lihat kondisi tubuh juga sih. Kalau misalkan, aduh aku pengen banget, kalau misalkan nggak olahraga kayaknya nggak bisa tidur gitu. Kadang ada perasaan. Iya, benar. Saya udah ngerti. Nggak olahraga tuh kayak ada utang gitu loh. Iya benar. Jadi edik. Jadi ya udah olahraga. Tapi usahakan, aku usahakan sih olahraganya sore atau pagi. Kalau ditanya gimana caranya, ya balik lagi ke alasan dan motivasi kita sih dok. Sekarang aku udah ngerasain kalau nggak olahraga ada yang kurang. Jadi balik lagi olahraga lagi gitu. Kalau lagi males, nah itu kalau kadang kan mau males kan dok, jadi kayak kalau udah males gitu, kadang lihat-lihat Instagram yang memotivasi. Jadi itu salah satu memotivasi anakku juga, sempat yang kayak males gitu kan. Itu benar-benar kalau lihat sosial media yang penuh dengan sekarang itu udah keren-keren banyak banget. Yang bisa bikin kita motivasi, yang kayak untuk maintenance juga bisa banget. Kita lihat aja setiap video-video mereka, dan itu pasti buat kita back on track gitu. Ya dulu juga sama sih seperti itu. Istilahnya kalau mungkin sekarang mungkin udah dibilang enak ya buat saya sendiri, kayak kalau misalnya nggak olahraga ya udah nggak bisa gitu, udah ada kenikmatan di sana yang harus dilakukan. Tapi pada saat kita memulai kebiasaan ini, yang saya yakin teman-teman juga banyak seperti itu, pasti ada rasa kayak beban di dalam diri kita sendiri untuk melakukan olahraga tersebut. Tapi saya percaya bahwa kita harus mendengarkan tubuh kita juga. Kalau misalnya tubuh kita bilang udah nggak bisa, jangan dipaksain, berhenti, istirahat, jangan terlalu dipaksain juga. Tapi ada hari-hari di mana tubuh kita bersemangat, kita bisa melakukan olahraganya dengan intensitas lebih berat, lakukan gitu loh. Lakukan semaksimal mungkin. Tips dari Dr. Christy juga, cek social media, penuhi dengan hal-hal yang istilahnya bisa memotivasi diri kita. Jadi kalau misalnya Instagram kita gunain untuk kepo-kepo nggak jelas, scroll-scroll nggak jelas sejam dan lain sebagainya, itu nggak ada gunanya. Gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan
mungkin ini pertanyaan terakhir, ini beneran pertanyaan terakhir. Satu pesan atau motivasi untuk para penonton untuk menutup sesi kita hari ini. Oke. Satu pesan aku, cari apa tujuan kamu untuk mulai hidup sehat. Yang pasti pola hidup sehat itu adalah akar dari kesehatan tubuh kita juga. Kalau menurut aku, kalau misalkan kamu itu susah atau masih belum konsisten atau misalkan sekarang itu masih belum tahu nih mulainya gimana, cari online coaching yang cocok atau yang kamu suka. Sekarang itu banyak banget di sosial media bisa kamu temuin, dan juga jangan sampai stuck di ngeluh aja gitu. Kayak aku Ngomong kok nggak doang. bisa, kayak aku lihat ini kok bisa kayak gitu ya. Aduh, aku pengen kayak gini tapi gimana ya caranya? Kenapa ya perut aku itu masih buncit sampai sekarang? Ternyata sebenarnya ilmu itu penting, ilmu makan, ilmu olahraga itu ya kita penuhi juga. Sekarang udah banyak kok di YouTube, di Instagram itu banyak banget yang bisa kita cari tahu, yang bisa kita ikutin. Tapi pastikan juga, karena banyak juga sekarang ya dok influencer atau gimana yang ya yang bukan based on science gitu kan. Jadi ya pastikan yang menjelaskan, yang menyampaikan ini benar-benar based on journal, based on science gitu. Jangan yang kayak ikut-ikutan yang gak jelas atau langsing dan segalanya itu jangan deh. Jadi mending pelan tapi pasti daripada instan tapi cuma sementara. Itu sih yang pesan aku buat teman-teman yang lain. Dan juga dengerin tubuh kita. Misalkan tubuh kita pengen istirahat, ya istirahat. Jangan dipaksain. Lalu kalau aku ya, karena aku juga belum 100% makan sehat banget, enggak juga. Karena aku masih mendengarkan jiwaku. Kadang kayak pengen banget. Itu yang sehat dok, itu yang sehat. Iya, bener ya. Jadi kayak ya tetap enjoy gitu. Kalau lagi pengen makan durian banget, ya makan, nggak apa-apa. Yang penting balik lagi ilmu itu nanti bisa sampai kontrak. Kalau misalkan besoknya kan nggak mungkin setiap hari kita makan durian, Ya, atau nggak mungkin lah. setiap hari makan martabak kan. Iya. Yang pasti pola hidup yang lebih sehat itu nggak ada ruginya. Justru itu menguntungkan kita. Kalau misalnya kita belum melakukan ya, kita belum sampai di satu titik, kita nggak akan bisa melihat ke belakang kan. Mereka yang sudah pernah menjalani ini, sudah pernah melewati ini, setelah itu melihat ke belakang, nggak ada satupun yang nyesel. Nggak ada. Saya yakin, nggak ada satupun orang yang sudah menjalani pola hidup sehat yang baik ya, sudah tahu alasannya kenapa. Setelah mereka melihat ke belakang, nggak akan ada yang kayak nyesel, kayak aduh mending gue gendut deh dulu. Nggak bakal ada. Pasti semuanya itu ya lebih baik seperti ini, dengan bentuk badan yang lebih ideal, dengan kebiasaan yang lebih baik, pola hidup yang lebih sehat, segalanya jadi lebih enak juga. Cuma mungkin pesan aku lagi, kalau misalkan ini banyak sih yang perempuan ya, jangan fokus sama timbangan, angka di timbangan itu nggak menggambarkan gimana komposisi dalam tubuh kita. Aku dulu timbangannya sebenarnya underweight, tapi ternyata skinny fat, jadi banyak lemak, tapi ototnya kecil sekali. Ini saya terima kasih banget ke Dr. Christy sudah mau hadir di YouTube. Terima kasih juga sudah undang. Iya, sama-sama. Jadi semoga sih teman-teman semuanya mendapatkan, istilahnya kalau misalnya nggak dapat ilmu dari kami berdua, setidaknya mendapatkan motivasi. Jadi bahwa tahu bisa gitu loh, walaupun Dr. Christy mengambil waktu sampai setahun, ada waktu di mana bolong, tapi bisa. Di akhir hari itu bisa gitu loh, Dr. Christy bisa membuktikan bahwa perubahan itu bisa terjadi. Walaupun berat badannya nggak beda jauh ya, tapi komposisi tubuhnya sudah berbeda jauh banget dan kebiasaannya udah nempel banget. Setahun lagi saya nggak tahu Dr. Christy udah bentuk badannya seperti apa. Lebih bagus lagi, lebih keren lagi saya rasa. Aku bisa lebih banyak. Karena saya yakin banget orang-orang yang sudah berhasil punya kebiasaan yang kuat, pasti kedepannya juga udah nggak takut lagi. Makin termotivasi. Walaupun nanti ada waktu, mungkin siapa tahu off atau apa, nggak bisa ini apa segala, tapi nantinya pasti akan kembali ke tracknya lagi. Karena habits-nya sudah terbentuk. Yes, benar. Terima kasih banyak buat Dr. Christy. Saya end dulu ya, Dok. Terima kasih buat semua teman-teman sudah menonton sampai habis. Saya harap teman-teman mendapatkan sesuatu, entah itu ilmu atau mungkin motivasi setelah menonton video ini, setelah menonton seri wawancara diet. Dan buat semua teman-teman di luar sana yang memiliki pengalaman diet yang ingin teman-teman ceritakan, teman-teman bisa kirimkan ceritanya ke DM Instagram saya di @dionharyadi. Nah, kalau ceritanya menarik, mungkin akan saya ajak ke channel YouTube saya, terus nanti akan saya feature juga otomatis ya di channel ini. And I'll see you in the next video.